Selamat pagi sahabat Sonora semua, apa kabar di kesempatan pagi hari ini? Senang sekali bisa menemani Anda kembali sahabat Sonora ya. Tadi setelah kita sudah simak bersama-sama untuk Sonora pagi yang kita hadirkan ya, informasi beragam seputar mancanegara dan dunia nasional. Kali ini seperti yang saya janjikan sebelumnya, kita akan ada perbincangan menarik nih bersama rekan-rekan dari DJP Kanwil Pajak, Kanwil DJP Kalimantan Barat. Ini mengenai perpanjangan insentif perpajakan. Nah, pastinya sahabat Sonora sudah menunggu-nunggu nih ya untuk talk show hari ini. Karena ini apa sih informasi yang bisa didapat, dan kali itu ada Pak Wiwin Rosadi dari Kasih Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen Kantor Wilayah DJP Kalbar. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Saya nih Pak ya di masa sekarang ini gitu. Wah, apalagi udah kabut asap nih. Tetap fresh ya. Kemudian ada juga Mbak Siti Nur Alfi M. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Bang Mili. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam nih juga buat sama sore juga. Ini kita ketemu Mbak ya. Terus sering zoom ya. Lewat talkshow-nya zoom aja. Dan kali ini langsung bertemu dengan pelaksana seksi bimbingan penyuluhan dan pengelolaan dokumen DJP Kalimantan Barat. Ada juga bersama rekan juga yang baru lulus nih ya. Fresh graduate ada bersama kita di pagi hari ini. Ya, langsung ke Pak Wiwin nih. Pak Wiwin, ini kan sejak COVID-19 nih ya, ini menjadi pandemi di Indonesia, bahkan di dunia ya. Nah ini pemerintah sudah mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan untuk mengurangi dampak COVID-19, terutama dalam bidang perekonomian. Pada tahun 2020, pemerintah hadir dengan memberikan adanya insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak. Dan di tahun 2021 ternyata terdapat perpanjangan insentif perpajakan dari tahun sebelumnya. Sebenarnya nih apa sih latar belakang pemerintah untuk memberikan perpanjangan insentif ini? Ya, jadi kita bacakan dulu atau kita kutip dulu yang disampaikan oleh Pak Presiden ya, latar belakang dari kebijakan dari PMK ini ya untuk insentif pajak ini. Kebijakan kesehatan dan pemulihan ekonomi sejatinya harus berjalan beriringan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian. Tidak bisa hanya berfokus pada urusan ekonomi, namun mengabaikan urusan kesehatan. Tidak bisa juga berkonsentrasi penuh pada urusan kesehatan, namun membiarkan ekonomi terganggu. Jadi kalau kita lihat sekarang ini adanya dampak dari COVID ini kan sangat ini ya, Mas Willy ya, sangat ini ya, memukul semua kehidupan dari sosial maupun ekonomi. Nah, kita di pajak ini bergerak di bidang pemberian insentif perpajakan. Jadi untuk di sini salah satu dari tugas kita yaitu melaksanakan pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Ya, itu latar belakangnya. Kemudian untuk melakukan penanganan dampak pandemi COVID-19 ini diperlukan perpanjangan insentif perpajakan yang diperlukan selama masa pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan kemudahan pemanfaatan insentif yang lebih luas. Jadi untuk PMK nomor sebelumnya, tahun sebelumnya yaitu PMK nomor 86 PMK 03 2020 seperti telah dirubah dengan PMK nomor 110 PMK 03 2020, maka kita dari pemerintah mengeluarkan PMK nomor 9. Itu pengganti dari PMK yang sebelumnya. Oke. Iya. Ini kalau sudah diganti nih dalam PMK nomor 9 Pak ya? Iya, PMK 903 tahun 2021 ini apa saja nih kalau insentif yang diberikan dalam peraturan perundangan ini Pak? Ya kalau di sini disebutkan sebenarnya yang diberikan insentif itu sama Mas dengan tahun-tahun yang dengan tahun 2020 ya. Cuman yang di sini bedanya itu hanya batas waktunya aja. Kalau batas waktunya yang PMK 88 tadi yang 86 sama 110 itu kan Desember 2020. Nah ini diperpanjang kalau di PMK 9 ini sampai Juni ya, Juni 2001. Jadi hanya berlaku sampai akhir Juni 2001. Jadi nanti kami mohon kepada wajib pajak untuk segera memanfaatkan insentif pajak ini, karena kita juga tidak tahu apakah nanti akan diperpanjang atau hanya sampai Juni nanti. Nah, untuk pajak apa saja yang diberikan insentif? Yang pertama adalah PPh pasal 21 ditanggung pemerintah.
Jadi nanti kita bisa jelaskan apa yang ditanggung pasal 21 ini yang ditanggung oleh pemerintah. Kemudian PPh final UMKM itu ditanggung pemerintah, ya. Kemudian PPh final ditanggung pemerintah pada sektor padat karya tertentu. Kemudian pembebasan PPh pasal 22 impor, kemudian pengurangan PPh pasal 25 sebesar 50%, dan yang terakhir adalah pengembalian pendahuluan PPR. Nanti penjelasannya nanti ada sendiri untuk ini. Oke, ini insentif ya, putar insentif. Berarti sudah 2 musim nih Pak ya, 2 tahap yang sudah diberikan insentif ini sendiri. Nah, untuk terkait dengan insentif PPh sendiri untuk pasal 21 yang ditanggung pemerintah, ini siapa saja yang berhak menerima insentif ini? Mungkin Mbak ya, boleh dijelaskan Mbak? Kalau untuk pasal 21 ya Bang, jadi PPh pasal 21 ini adalah pajak penghasilan bagi pegawai. Yang dikenakan itu bisa pegawai, PNS, TNI, Polri. Istilahnya kita biasa nyebutnya PPh pegawai gitu. Nah, insentif ini itu diberikan kepada pegawai dengan kriteria yang pertama memiliki NPWP tentunya. Kemudian yang kedua itu penghasilannya selama 1 tahun tidak lebih dari 200 juta. Dan kemudian yang terakhir ini pegawai tersebut menerima penghasilan dari pemberi kerja yang termasuk KLU atau jenis usahanya itu terlampir pada PMK ini, PMK 9. Jadi diatur di PMK ini terdapat 1189 jenis usaha. Itu diantaranya ada banyak sekali ya, diantaranya di sini ada contoh itu kegiatan rumah potong, pengompakan daging unggas, hotel bintang 1 sampai dengan bintang 5, industri air minum dan air mineral, jasa pelayanan ke pelabuhan laut, dan angkutan bus khusus dan sebagainya. Di sana ada banyak banget, mungkin nanti kawan Sonora bisa lihat di PMK 9 2021 ini. Kemudian juga pemberi kerjanya itu bisa merupakan wajib pajak perusahaan kita, kemudahan impor tujuan ekspor, bisa juga merupakan wajib pajak kawasan berikat. Dan untuk kedua hal perusahaan kita dan kawasan berikat itu biasanya ada surat ketetapannya dari Kementerian Keuangan. Nah, atas penentuan KLU sendiri dari jenis usaha dari pemberi kerjanya ini itu bisa dilihat di SPT tahunan tahun 2019. Jadi semisal PT-nya, kan ini pegawai yang bekerja di PT ya, misal di PT atau CV. Nah, PT-nya itu di tahun 2019 jenis usahanya adalah jenis usaha yang termasuk di aturan ini, maka itu bisa diajukan insentif PPh pasal 21 ini. Bisa juga dilihat dari data master file Direktorat Jenderal Pajak. Kalau semisal di data kami ternyata jenis usahanya termasuk dalam PMK ini, ya berarti dia bisa juga memanfaatkan insentif ini. Seperti itu Bang. Oke, ada ketentuan lagi dalam hal insentif ini yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, kalau boleh tahu ini keluarnya peraturan ini bulan apa ya? Kalau untuk keluarnya bulan Januari kemarin. Dan ini berlakunya mulai bulan Januari 2021 sampai dengan akhir Juni 2021. Oke, dijelaskan oleh Pak Win tadi ya. Oke, nanti kita akan sambung lagi Pak Wiwin ya, dan juga Mbak Alfi. Aduh, kok saya lupa. Mbak Alfi ya, nanti kita sambung lagi dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Sonora di WhatsApp kita. Sahabat juga bisa bertanya di pagi hari ini seputar topik kita, yaitu untuk perpanjangan insentif perpajakan bisa di 0812 535 661. Kita juga live Facebook saat ini, bisa juga bertanya di live Facebook kita. Sahabat bisa buka saja langsung Facebook Sonora Pontianak, langsung deh. Itu ada link untuk live-nya, langsung klik aja di situ. Sahabat bisa menonton juga talk show kita, perbincangan kita di pagi hari ini. Stay tune terus bersama kami sahabat talk show Sonora. Harapan kita kan tahun 2001 ini kan kondisi pandemi ini kan agak berkurang, cuman ternyata kenyataannya kok ini ya masih naik ya kasusnya. Makanya pemerintah melalui Menteri Keuangan itu memperpanjang pelaksanaan insentif pajak ini. Jadi yang diberikan itu masih tetap sama Mas dengan tahun yang lalu ya. Cuman masa berlakunya aja yang mungkin sampai tengah tahun aja. Ya siapa tahu nanti akan diperpanjang sampai akhir tahun ini, ya kita kurang tahu ya, nanti itu akan disampaikan untuk pemerintah. Dan saya menambahkan sedikit Mas, ini mungkin yang penting dengan PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Apabila si pemberi kerja ini memanfaatkan insentif ini, maka mereka tidak boleh memotong, harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja kepada penghasilan kepada pegawai. Jadi tidak boleh motong. Jadi
selama ini yang misalnya mereka memotong PPh pasal 21 atas karyawannya untuk pemanfaat dan dari insentif ini mereka tidak boleh motong, harus diberikan secara tunai kepada pegawai atau karyawannya. Kemudian pengecualian dari insentif PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah ini adalah penghasilan yang diperoleh dari APBN maupun APBD. Ya, seperti misalnya ASN atau PNS ya. Dan itu kan sudah di PPh-nya sudah ditanggung oleh pemerintah, itu tidak boleh memanfaatkan insentif ini. Kemudian apabila ada PPh pasal 21 ini yang statusnya lebih bayar, maka atas kelebihan bayar tersebut tidak dapat dikembalikan kalau misalnya pemberi kerja ini memanfaatkan insentif PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah ini. Jadi gitu. Jadi ada pertama itu harus dibayarkan secara tunai kepada karyawan untuk pemanfaat insentif ini. Kemudian yang dikecualikan dari pemanfaat ini adalah penghasilan yang diperoleh dari berasal dari APBN maupun APBD yang diperoleh misalnya ASN baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kemudian apabila ada statusnya itu adalah lebih bayar, maka kelebihan bayar tersebut tidak dapat dikembalikan apabila melaksanakan atau memanfaatkan insentif ini pasal 21 yang ditanggung pemerintah ini. Oke, itu dia. Ada rule sendiri ya, yang harus diperhatikan juga. Ini Pak Wiwin, untuk pemberian insentif PPh pasal 21 ini gimana nih untuk pemberiannya? Ini bisa dijelasin ke sahabat. Nah, itu sudah saya jelaskan tadi, Mas. Yang pertama adalah PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah harus dibayarkan secara tunai, ya. Yang sebelumnya misalnya si pemberi kerja ini tidak memanfaatkan insentif ini, dia harus memotong gaji pegawainya atau karyawannya. Apabila dia memanfaatkan insentif ini, dia tidak boleh memotong, harus dibayarkan tunai, ya. Kemudian dikecualikan seperti yang saya tadi katakan tadi, yang diperoleh dari APBN maupun APBD, seperti yang diterima oleh pegawai negeri Pemda, misalnya Pemda Pontianak, Pemprov atau ini, atau pegawai pusat seperti kami, ya, itu tidak bisa memanfaatkan insentif PPh pasal 21 ini. Kemudian tadi seperti yang saya sampaikan tadi, apabila SPT-nya itu, SPT tahunannya itu lebih bayar, maka kelebihan bayar ini tidak bisa dikembalikan apabila dia memanfaatkan insentif ini. Kemudian PPh pasal 21 DTP ini diberikan untuk masa pajak Januari 2021 sampai dengan masa pajak Juni 2021. Jadi kami sarankan juga kepada pemberi kerja yang ingin memanfaatkan insentif PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah ini segera melaksanakan, karena batas waktunya sampai hanya bulan Juni, ya. Nanti untuk pemanfaatannya sendiri berlaku sampai Juni ya, masa-masa 2021. Jadi memang harus dipercepat nih. Ini saatnya sahabat sonora bisa mengetahui informasi lewat talkshow kita di pagi hari ini. Kemudian Pak Win, untuk kewajiban pemberi kerja sendiri gimana nih Pak Win yang untuk memanfaatkan insentif PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah? Apa nih kewajiban pemberi kerja? Yang pertama adalah pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan kepada kepala KPP terdaftar, ya, melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Jadi mereka harus memberitahukan kepada KPP terdaftar. Kalau misalnya si WP ini terdaftar di Pontianak Barat misalnya, dia menyampaikan ke Pontianak Barat, atau mungkin Pontianak Timur, ya, atau mungkin Ketapang, Mempawah dan sebagainya, ya, yang ada di wilayah wilayah Kalimantan Barat ini. Ini ya Pak ya, sedikit meluruskan tadi mungkin untuk pertanyaan sebelumnya, pemanfaatan insentif PPh pasal 21-nya bagaimana gitu ya Bang. Jadi kan insentif PPh pasal 21 ini adalah insentif untuk pegawai gitu ya. Nah, pemanfaatannya bagaimana? Itu pemberi kerjanya harus mengajukan permohonan dulu, pemberitahuan kepada KPP. Jadi semisal contoh Bang Willy ini kan kerja di Sonora. Kemudian Sonoranya ingin para pegawainya ini mendapatkan insentif PPh pasal 21. Jadi harus Sonora yang mengajukan pemberitahuan. Sonora mengajukan pemberitahuan ke KPP terdaftarnya itu melalui saluran tertentu di www.pajak.go.id. Setelah menyampaikan pemberitahuan itu nanti baru bisa memanfaatkan insentifnya. Nah, kemudian yang bisa melakukan pemberitahuan ini merupakan pemberi kerja yang berstatus pusat.
Jadi semisal Sonora sendiri kan mungkin ada banyak cabang ya. Yang bisa mengajukan pemberitahuan ini merupakan Sonora Pusat. Nanti yang cabang itu tidak perlu mengajukan pemberitahuan. Begitu. Nah, dan sama seperti tadi ya, ini insentif PPh pasal 21 ini memang diperuntukkan sampai dengan Juni 2021. Nah, untuk kewajibannya itu sama ya, hampir sama. Itu yang berlaku juga pemberi kerjanya. Jadi dari sonoranya yang memiliki kewajiban, yaitu melaporkan realisasi PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Itu juga melalui pajak.go.id. Dan itu dilakukan setiap bulan, maksimal adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi semisal bulan Januari memanfaatkan, nanti di tanggal 20 Februari maksimal ya, itu harus melaporkan realisasi melalui pajak.go.id. Kalau dari pemberi kerjanya tidak melaporkan, itu dianggap tidak memanfaatkan insentif. Dan kalaupun semisal pelaporannya lebih dari tanggal 20 itu juga dianggap tidak memanfaatkan. Ini yang kemarin sempat banyak nanya ya, banyak ada kawan pajak, itu ada yang nanya juga, gimana kalau tidak melaporkan realisasi atau gimana kalau terlambat melaporkan realisasi. Dan di sini sudah diatur, kalau di aturan sebelumnya itu belum diatur Bang. Di sini sudah diatur kalau dia terlambat melaporkan realisasi atau tidak melaporkan realisasi, itu dianggap tidak memanfaatkan insentif. Oke, padahal sudah keluar peraturannya ya, tidak memanfaatkan seperti itu. Oke, masih di Mbak Alfi ini untuk insentif sendiri ya, berupa PPh final ini ditanggung pemerintah pada sektor padat karya tertentu ya. Siapa yang berhak untuk menerima insentif pajak ini? Ya, kalau untuk sektor padat karya ini kan lebih ke kayak konstruksi gitu ya Bang ya, P3 TGAI kita nyebutnya. Nah, yang bisa menerima ini itu adalah wajib pajak penerima program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3 TGAI. Ini terdiri dari P3A, Perkumpulan Petani Pemakai Air, kemudian ada GP3A, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air, dan juga IP3A, Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air. Dan yang melaksanakan P3TGAI ini menerima penghasilan dari jasa konstruksi yang dilakukan sebagai bagian dari P3TGAI, yaitu wajib pajak penerima P3TGAI ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai atau Balai Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jadi ini juga diatur ya, tidak semuanya bisa mendapatkan insentif ini. Ini telah ditetapkan gitu, jadi hanya yang sudah mendapatkan surat ketetapan dari PPK seperti itu Bang. Dan juga wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan merupakan wajib pajak P3 TGAI gitu Bang. Oke, itu ya, jadi jelas nih buat sahabat Sonora ya, mengenai pemberian insentif berupa PP final yang ditanggung pemerintah nih pada sektor padat karya. Kemudian juga untuk penyampaian laporannya sendiri paling lambat 20 bulan berikutnya ya. Tanggal 20 bulan berikutnya. Iya, nah, ini memang harus diperhatikan sih dari tanggalnya. Kadang bisa lupa nih. Iya. Pak Win ya. Jadi kalau nggak diingetin, makanya ada HP gitu kan fungsinya untuk. Iya, padahal yang penting itu Bang, yang penting melaporkan realisasinya. Kalau tidak melaporkan realisasi dianggap tidak mengikuti insentif ini gitu. Oke ya. Dan ini Mas ya, gimana Pak? Kalau tadi kan bunyinya kan tidak melapor atau terlambat melapor, dianggap tidak memanfaatkan. Kalau misalnya sudah pernah melapor dalam batas waktu yang telah ditentukan, kemudian dia ingin melakukan pembetulan, itu boleh. Boleh Pak. Jadi pada saat dia misalnya pada saat melaporkan realisasinya, terus suatu saat dia kok yang saya laporkan salah, itu boleh melakukan pembetulan. Batas akhirnya adalah sampai akhir bulan berikutnya. Oh, seperti itu. Nah, jadi di sini dibedakan antara yang terlambat lapor atau tidak melaporkan dan sudah melapor tapi salah. Nah, tapi yang salah ini masih bisa melakukan pembetulan. Kalau yang aturan kemarin nggak diatur itu ya? Iya betul. Kemarin juga banyak sih Bang kawan pajak yang menanyakan ini kalau telat lapor gimana, kemudian kalau ada salah isi laporan bagaimana. Jadi di aturan baru ini diatur juga terkait laporannya. Baik ya, ini diberi kemudahan dong ya pasti dari Kanwil JP Kalbar. Jadi tenang aja buat sahabat Sonora mungkin lupa lapor atau ada yang salah bisa lakukan pembetulan ya, tapi tetap ada batas waktu yang ditetapkan ya. Oke, nanti kita akan sambung lagi nanti Pak Win dan juga Mbak Alfi dan juga akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Sonora semuanya. Stay tune terus sahabat Sonora di Talkshow Sonora.
Baik sahabat sore, balik lagi di 9,7 FM Sonora Pontianak di segmen ketiga, masih berbincang-bincang bersama rekan-rekan dari Kanwil JP Kalimantan Barat, ada Mbak Alfi dan juga Pak Wiwin ya di pagi hari ini yang pastinya menemani kita, yang pastinya di pagi hari ini sahabat bisa bertambah nih pengetahuannya seputar perpanjangan insentif perpajakan. Nah, ke Pak Wiwin nih, Pak Wiwin, ini tadi kita sudah sampai kepada sektor padat karya ya, tadi diberikan insentif PPh final yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, ini tadi juga bahas seputar ternyata bisa dilakukan pembetulan ya terhadap untuk pelaporannya SPT yang mungkin agak keliru atau salah ya. Nah, ini kewajiban pemotong pajak sendiri nih Pak Wiwin terkait pemanfaatan insentif PPh final nih ditanggung pemerintah pada sektor padat karya tertentu ini. Apa kewajiban pemotong pajak? Untuk kewajiban untuk pemanfaatan insentif PPh final ditanggung pemerintah pada sektor padat karya tertentu, yang pertama adalah pemotong pajak dimaksud harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.id ya. Jadi tetap kewajibannya adalah melapor realisasi, Mas. Jadi seperti disampaikan Mbak Alfi, kalau misalnya terlambat atau tidak melaporkan, itu dianggap tidak memanfaatkan insentif ini. Lebih baik melapor meskipun salah, tapi ada kesempatan untuk membetulkan. Jangan sampai lewat waktu tanggal 20 tadi atau tidak melaporkan realisasinya, nanti dianggap tidak memanfaatkan insentif ini. Ya berarti itu the entry dulu. Betul, gitu ya? di entry dulu. Nanti kalau misalnya salah, ada kesempatan untuk membetulkan sampai akhir bulan berikutnya. Nah, kemudian pemotong pajak harus membuat SSP atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah X PMK nomor 9 PMK 03/2021. Jadi pada saat dia membuat SSP ya atau mencetak kode billing itu harus dibubuhi dicap atau ditulis ya. Nah, biasanya bisa dicap atau ditulis dengan tulisan PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah X PMK nomor 9 PMK 03/2021. Kemudian laporan dan lampirannya disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi kalau misalnya memanfaatkan bulan Februari ini, jadi laporannya paling lambat tanggal 20 Maret. Ya. Jangan sampai lebih, nanti nggak diakui tidak diakui sebagai pemanfaat insentif pajak konstruksi ini. Atau malah tidak lapor sama sekali ya. Lebih baik seperti tadi, lapor meskipun salah tapi bisa dibetulkan sampai akhir bulan Maret kalau misalnya masa Februari. Kemudian pemotong pajak yang tidak menyampaikan laporan realisasi sampai dengan batas waktu pelaporan tidak dapat memanfaatkan insentif ini ya. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, pemotong pajak dapat menyampaikan pembetulan laporan realisasi paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan. Jadi lapor dulu ya, meskipun ya kita ininya harapannya benar ya laporannya. Cuman kalau misalnya ada kesalahan itu masih ada kesempatan untuk membetulkan. Udah curi start duluan gitu. Iya betul. Oke, ke Mbak Alfi. Mbak Alfi ini tadi sudah bahas seputar ini pemotong pajak ya terkait pemanfaatan apa kewajibannya. Terus untuk insentif ini sendiri berupa pembebasan PPh pasal 22 impor. Nah, siapa yang berhak menerima insentif pajak ini, Mbak? Impor gitu, Pak. Baik, sesuai judulnya ya Bang ya. Jadi PPh 22 impor ini tentunya dalam bidang impor gitu. Nah, untuk wajib pajak seperti apa yang bisa memanfaatkan, yaitu wajib pajak yang memenuhi kriteria. Yang pertama tentunya jenis usahanya terdaftar dalam PMK ini. Nah, untuk PPh pasal 22 impor ini terdapat 730 jenis usaha. Ini banyak sekali loh kalau kita lihat, iya banyak sekali gitu. Nah, diantaranya ya ini contoh saja ada industri minyak goreng, industri pencetakan kain, industri semen, industri kabel listrik dan elektronik lainnya, konstruksi jalan raya, konstruksi bangunan prasarana sumber daya air dan lain sebagainya. Dan itu masih ada banyak lagi ya, sebanyak 730. Nanti sahabat Sonora kalau memang mau memastikan jenis usaha saya masuk nggak ya ke sana, boleh dilihat langsung di lampiran PMK 9 tahun 2021. Kemudian ada juga wajib pajak yang merupakan perusahaan KIT, kemudahan impor tujuan ekspor, dan juga wajib pajak kawasan berikat. Dan untuk wajib pajak 2 ini, perusahaan KIT dan juga kawasan berikat, itu harus ada surat ketetapan dari Kementerian Keuangan, gitu Bang. Dan untuk
pemanfaatan insentif PPh pasal 22 impor ini itu harus dengan mengajukan permohonan surat keterangan bebas. Itu diajukannya juga di pajak.go.id, jadi harus mengajukan dulu SKB namanya kita sebutnya, baru nanti bisa memanfaatkan insentif PPh pasal 22 impor ini. Oke. Terus untuk ini Mbak Alfi, dalam tadi sempat disinggung masalah SKB. SKB ini bagaimana cara wajib pajak untuk melakukan pengajuan SKB-nya? Ya, kalau untuk pengajuannya tinggal masuk saja ke pajak.go.id, nanti diajukan di sana. Setelah diterima oleh KPP, nanti kan ngajuinnya kan ke KPP. Setelah diterima oleh KPP, bisa memanfaatkan insentif PPh pasal 22 impor tersebut sampai dengan 30 Juni 2021. Sama ya. Jadi masa berlakunya kalau yang sebelum-sebelumnya tadi kan Januari sampai dengan Juni. Nah, kalau untuk PPh pasal 22 impor ini sejak SKB-nya terbit. Jadi kalau dia mengajukan SKB-nya bulan Maret, berarti ya berlakunya Maret sampai dengan Juni. Begitu, bukan dari Januari. Jadi tergantung kapan dia mengajukan SKB-nya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari sahabat Saura juga, sama siang ini nggak kasih tahu namanya juga. Mau bertanya untuk pembetulan SPT-nya seperti apa sih di masa insentif ini, sistemnya seperti apa? Mungkin ke Pak Wiwin ya? Gimana nih Pak? Jadi yang dimaksud di sini bukan pembetulan SPT Mas. Jadi pembetulan laporan realisasi. Laporan realisasi. Jadi bukan pembetulan SPT namanya. Kalau pembetulan SPT itu nanti ada caranya sendiri. Pada saat laporan SPT tahunan, pada saat pertama tidak ada pembetulan dia normal kan. Nah, nanti kalau ada pembetulan, baru pembetulan 1, pembetulan 2, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan PMK ini, itu adalah pembetulan laporan realisasi. Jadi misalnya ada wajib pajak, misalnya memanfaatkan insentif PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah. Dia melaporkan misalnya, yang sudah dimanfaatkan insentifnya itu misalnya 10 juta. Ternyata bukan 10 juta. Tapi hanya 5 juta atau 15 juta bahkan, nah itu bisa dibetulkan di situ. Nah, jadi bukan pembetulan SPT tahunan, bukan. Jadi pembetulan laporan realisasi, ya realisasi. Realisasi ini ya tadi ya Masnya. Ya tadi mungkin sudah dijelaskan Pak Win, sudah. Ini agak keliru tadi dari Masnya tadi. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Lanjut lagi ke materi kita Pak Wiwin. Untuk tadi kan sudah dijelaskan mengenai industri-industri ya yang sudah dijelaskan, kemudian juga ada 700 banyak sekali banyak ya jenis usaha itu ya. Oke, Pak Win, untuk insentif sendiri pengurangan angsuran PPh pasal 25 kan sebesar 50%. Siapa yang berhak menerima insentif pajak ini, Pak? Oke. Jadi saya awali dulu dengan pengertian PPh pasal 25 itu adalah angsuran, Mas. Jadi PPh angsuran itu kalau misalnya wajib pajak ini kan kalau misalnya membayar pajaknya di akhir tahun itu kan biasanya berat. Nah itu diberi kesempatan untuk mengangsur pada PPh pasal 25 ini. Jadi kalau misalnya mengangsur kan bisa ini ya lebih ini. Tapi angsurannya adalah tiap bulan, tiap masa. Nah itu nanti bisa dikreditkan. Nah dengan adanya insentif insentif PMK nomor 9 ini, angsuran PPh pasal 25 itu bisa dikurangkan sampai 50%. Jadi kalau misalnya wajib pajak itu angsurannya bulanannya itu misalnya 1 juta, 1 juta mengangsur kepada untuk pembayaran pajaknya. Nah dengan adanya insentif ini hanya separuhnya. Dalam jangka waktu berapa bulan itu, Pak? Ya sampai Juni nanti. Sampai Juni. Sampai Juni. Oke, siap. Jadi kalau misalnya wajib pajak memanfaatkan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50% ini, dia nanti bayarnya hanya setengahnya. Ya, hanya setengahnya. Kan itu lumayan itu kan. Wah, kalau misalnya lumayan, Pak. Jadi kalau misalnya selama ini misalnya ada WP yang mengangsur tiap bulannya itu misalnya 10 juta. Misalnya ini dengan adanya mengikuti insentif ini dia hanya membayar sekitar 5 jutaan atau separuhnya. Nah itu misalnya lagi mengangsur PPh pasal 25 itu 1 juta untuk misalnya untuk perusahaan UMKM ya, yang itu kan lumayan itu 1 juta jadi 500.000 gitu. Jadi wajib pajak yang berhak menerima insentif pengurangan ini adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria clue. Ini lebih banyak lagi Mas. Tadinya yang tadi 700 sekian, ini 1118 clue. Waduh. Nah ini lebih banyak lagi. Misalnya ya, industri minuman ringan, industri kain rajutan,
industri produk farmasi, industri sepeda motor roda 2 atau 3 dan lain sebagainya. Itu ada 1018 KLU ya. Itu nanti bisa dilihat di PMK nomor 9 ini. Kemudian wajib pajak perusahaan kita, kemudian impor, tujuan ekspor, atau wajib pajak kawasan berikat. Nah, syarat ini tiga-tiganya tidak harus dia bisa melaksanakan insentif pengurangan PPh pasal 25 50% ini bila hanya clue-nya sama. Meskipun tidak kawasan berikat, atau mungkin wajib pajak dia terdapat di kawasan berikat, hanya itu saja syaratnya, itu boleh ya. Atau mungkin dia syaratnya hanya perusahaan kita aja, kemudian impor tujuan ekspor, ya dia kalau memenuhi syarat itu bisa melaksanakan insentif PPh pasal 25 sebesar 50% ini. Berarti kalau misalnya dia untuk industri yang bersifat ekspor gitu Pak, ya, ada pengurangan, otomatis pengurangan lebih besar? 50%. 50%. Tetap 50%. Sama aja ya. Oke. Juga ada yang nanya tadi kan, apakah insentifnya berbeda-beda seperti itu untuk masing-masing komoditi usaha seperti itu? Jadi untuk yang terdapat dalam PMK ini yang 1018 KLU itu pengurangan PPh pasal 25 adalah sama, yaitu 50%. Ya, sama, ya. 50%. Cuma nanti besarannya kan tergantung dari besar kecilnya angsuran tadi ya. Nah, kalau misalnya angsurannya 1 juta, ya jadi bayarnya cukup 500.000. Kalau angsurannya misalnya lebih besar lagi, ya lumayan juga 50%-nya kan. Bagi usaha ini kan, usaha yang sudah besar. Betul, iya. Baik, nanti kita lanjut di segmen keempat ya Mbak Alfi dan juga Pak Wiwin. Ini nanti mengarahnya ke baik nih, masih baik di komentari kita mengenai pemberitahuan pengurangan ya, pemanfaatan, terus juga ada beberapa poin lain yang akan kita bahas. Tetap bersama kami sahabat Sonora di Talk Show Sonora. Berlakunya sejak masa pajak SPT tahun 2020. Aduh, mau pasang iklan di mana ya usahaku ini? Kenapa sih bingung aja? Ini, aku mau pasang iklan, tapi masih bingung mau pasang di mana. Ya, itu aja bingung. Pasang aja di Radio Sonora Pontianak. Emang kenapa harus pasang di Radio Sonora Pontianak? Nih ya, lagu-lagu di sana itu udah hit semua. Informasinya selalu update. Pokoknya program-programnya sesuai dengan era milenial sekarang. Jamin gak nyesel udah pasang iklan di Sonora. Oke, kalau gitu aku mau pasang iklan di Radio Sonora Pontianak aja. Itu kan itu ada sekarang. Promosikan usaha Anda di Radio Sonora Pontianak. Iya kan, gitu. Pasal 25 gitu kan, bagi 12 atau dengan perhitungan sendiri kan. 581 572 5282 atau hubungi marketing kami. Itu kan 12 tahun berikut, tahun sebelumnya. 5076 8572 0823 5785 1312 dan Desi 0812 50263359. Sonora Pontianak. Kalau menurut SPT-nya sebenarnya mulai Januari, tapi pemanfaatan itunya kan pas dia memanfaatkan itu. Kan banyak terlalu ribet banget. Ini kalau orang awam mana paham? Iya. Ribet banget asli. Oke, ini nanti kita ke bahasan nih segmen 4 atau segmen terakhir. Ada pertanyaan lagi nggak Bang? Ini aja Mas. Ya sebenarnya yang lebih penting itu UMKM Mas. UMKM di atas lagi tadi belum kayaknya kelewatan itu karena usaha UMKM ini kayaknya banyak kan. Nah itu perlu disampaikan. Kalau yang BPM, pasal 25 atau impor ini kan ya, jarang lah saya. Yang UMKM Mas, yang nomor 7 ya. Nah itu perlu karena usaha UMKM ini banyak. Kemarin
menurut kantor pusat itu dari sekian UMKM yang terdaftar di Indonesia itu hanya 10% yang mendaftar memanfaatkan insentif ini. Sayang sekali ya. Jadi lumayan itu. Belum menyeluruh. Dan harusnya bayar pajak, dia nggak bayar pajak ini. Dia tanggung pemerintah yang UMKM ini. Harusnya dia bayar pajak, nggak bayar dia. Kalau yang 25 tadi kan 50%. Nah kalau yang UMKM ini malah nggak bayar dia harusnya. Lapornya oke. Setelah kita bahas di segmen keempat, segmen terakhir di Talkshow Sonora bersama rekan-rekan dari JP Kalimantan Barat nih. Ini perbincangan semakin seru saja. Tadi sudah membahas sela-sela informasi. Tadi kita bahas seputar ini ya, Pak Win dan juga Mbak Alfi seputar UMKM. Nah, untuk Mbak Alfi mungkin Mbak Alfi, untuk insentif PPH UMKM sendiri gimana nih yang ditanggung pemerintah? Siapa yang berhak menerima insentif? Ini kan bayangin usaha-usaha UMKM kita ya di Kalbar udah mulai ini meroket gitu. Iya, di setiap sudut keluar rumah aja udah ketemu. Ini gimana nih untuk insentifnya, Mbak Alfi? Jadi sedikit ini ya penjelasan ya. Jadi UMKM mungkin di berbagai kementerian itu pengertian UMKM itu berbeda-beda Bang. Tapi kalau UMKM menurut Direktorat Jenderal Pajak sendiri dari kami itu adalah usaha kecil, usaha mikro kecil menengah contohnya yang penghasilan selama 1 tahun itu tidak melebihi 4,8 miliar. Kalau sudah melebihi 4,8 miliar itu sudah tidak bisa dianggap sebagai UMKM. Nah, UMKM sendiri ini bisa memilih untuk menggunakan perhitungan pajaknya itu peraturan PP 23 sebesar 0,5%. Jadi setiap bulan dia harus membayarkan pajaknya sebesar 0,5% dari penghasilan kotornya. Nah, ketika UMKM ini mengikuti insentif ini, dia tidak perlu membayarkan pajak sebesar 0,5% tersebut, Bang. Gitu. Nah, bagaimana cara memanfaatkan insentif ini? Ini tidak usah mengajukan permohonan atau pemberitahuan segala macamnya, cuma cukup melaporkan realisasi saja. Kalau tadi PPH yang lain kan harus mengajukan pemberitahuan atau mengajukan permohonan ke KPP seperti itu. Nah, kalau untuk UMKM ini tidak perlu mengajukan pemberitahuan, cukup membuat laporan realisasi saja di pajak.go.id juga. Jadi, semisal saya bulan sebelumnya ini belum pernah ikut insentif, dan bulan Februari ini saya mau ikut insentif UMKM ini, nanti di akhir bulan Maret itu nanti saya harus membuat laporan realisasi insentif UMKM ini di pajak.go.id. Itu nanti sudah dianggap memanfaatkan insentif ini. Tapi kalau memang dia tidak membuat laporan, itu ya berarti tidak dianggap memanfaatkan insentif ini. Gitu. Oke. Tambahan Pak Win? Jadi ini aja Mas, kalau seperti saya sampaikan tadi, untuk pemanfaat insentif pajak pasal 23 atau PP final UMKM yang ditanggung pemerintah, kalau misalnya wajib pajak ini memanfaatkan insentif ini, mereka tidak lagi harus membayar pajak sebesar 0,5%. Jadi dia free pajak ya, bebas pajak sampai Juni 2021 ini, sepanjang UMKM ini memanfaatkan insentif ini. Jadi saya mendorong kepada wajib pajak UMKM di Pontianak atau Kalimantan Barat pada umumnya itu untuk segera memanfaatkan insentif ini, karena lumayan ya, yang seharusnya membayar 0,5% dari omsetnya, dengan memanfaatkan insentif ini tidak lagi membayar pajak 0,5%. Itu aja. Oke ya. Bang, jadi gitu sih ya Bang, dari harapan kita sih, semisal dia harusnya tiap bulan nih bayar sebanyak 1 juta gitu ya UMKM ini. Nah, uang 1 juta itu bisa digunakan lagi untuk memproduksi barang lagi lebih banyak gitu Bang. Jadi kan dia untungnya bisa naik nih gitu. Jadi kan lebih enak, jadi dia tidak perlu mengeluarkan uang untuk membayar pajaknya. Iya, mumpung ini ya, mumpung bisa dimanfaatin gitu. Dan jangan lupa kalau memang mau memanfaatkan harus membuat laporan realisasi setiap bulan. Ini kalau tadi kita sempat bincang-bincang dengan Pak Win juga ya. Tadi baru laporan terakhir berapa Pak yang baru melaporkan? Kalau secara nasional dari sekian UMKM terdaftar itu baru 10% Mas. 10% ya? Ya, dari taruhlah misalnya 2 juta UMKM yang terdaftar di Indonesia ini, ternyata hanya sekitar 200-an ribu yang memanfaatkan insentif PP pasal 23 atau final ini yang ditanggung pemerintah. Tahun lalu ya, tahun 2020. Nah, jadi untuk tahun ini kita mengharapkan
Jadi UMKM atau wajib pajak UMKM yang memanfaatkan insentif pasal 23 ditanggung pemerintah ini lebih banyak lagi, ya. Karena kan lumayan, ya. Harusnya dia membayar 0,5% dari omset. Omset itu omset kotor ya, bukan setelah dikurangi biaya dan sebagainya. Omsetnya berapa langsung dikalikan 0,5%. Nah, dengan insentif memanfaatkan insentif ini tidak lagi membayar sebesar 0,5% dari omset itu. Tidak membayar gitu ya. Waduh, free. Kemarin juga ada yang nanya Bang gini, sebenarnya insentif ini wajib apa tidak sih? Ada yang nanya gitu Bang. Gitu. Jadi insentif ini sebenarnya tidak wajib, cuman kan kita memberikan sarana gitu ya, fasilitas istilahnya. Dikasih? Iya, gitu dikasih gitu maksudnya. Kita udah berbaik hati ya maksudnya, mau dikasih gitu ditanggung sama pemerintah. Alangkah lebih baiknya kalau memang wajib pajak memanfaatkan gitu kan, alhamdulillah ya, berarti nanti uangnya bisa dipergunakan untuk konsumsi dan produksi yang lain. Kalau memang mereka tidak ingin memanfaatkan ya gimana itu Pak? Ya mereka kan mungkin ini ya punya hitung-hitungan sendiri ya. Kan pengusaha atau bisnis itu kan uang 0,5% dari omset itu kalau misalnya seharusnya saya buat untuk bayar, kalau saya memanfaatkan insentif ini nggak saya bayarkan untuk kita putar lagi kan lumayan itu Mas. Kita putar modal. Oke, mungkin closing kita ya di statement dari Pak Wiwin atau Mbak Alfi, silakan untuk closing kita. Jadi untuk pemberi kerja yang telah menyampaikan pemberitahuan insentif pajak ini Mas, kalau misalnya dia tadi disampaikan kalau belum melaporkan realisasinya itu dianggap tidak memanfaatkan insentif ini. Nah ini pada ketentuan peralihan dan penutup PMK 9 ini itu diberi kesempatan untuk melaporkan realisasi sampai 28 Februari ini, ya, supaya nanti bisa melaksanakan memanfaatkan insentif PMK 9 tahun 2021 ini. Jadi kalau misalnya wajib pajak ini sebenarnya sudah memanfaatkan insentif tahun lalu, tapi belum melaporkan realisasinya, itu masih diberi kesempatan sampai tanggal 28 Februari ini untuk melaporkan realisasinya supaya dapat memanfaatkan insentif di tahun ini. Ya, sampai kalau misalnya mereka wajib pajak itu menyampaikan memanfaatkan insentif tahun lalu tapi belum melapor, kan dianggap tidak memanfaatkan. Dan dia tidak bisa memanfaatkan insentif di tahun 2021 ini. Oh iya. Jadi harus lapor dulu realisasinya, diberi kesempatan di sini sampai 28 Februari 2021. Baru bisa memanfaatkannya. Ya betul. Ya. Oke, sayang sekali nih bersahabat Sonora ya, silakan langsung saja untuk bisa ke www ini ya, pajak.co.id. Jadi bersahabat bisa menyimaknya juga di situ informasi-informasinya. Mbak Alfi mau nambahin? Pak, ini masih ada lagi satu lagi Mas, ini titipan dari kantor pusat ya, berkaitan dengan penyampaian SPT tahunan ya. Kawan pajak sudah lapor SPT belum? Yuk lapor SPT lebih awal. Lapor SPT lebih awal dapat membuat kawan pajak lebih tenang loh. Kawan pajak tidak perlu cemas akan padatnya server DJP online yang biasanya terjadi di batas akhir pelaporan. Selain itu, lapor SPT lebih awal juga salah satu bentuk kebijaksanaan dalam mengelola waktu. Lapor SPT lebih awal tidak hanya menentukan masa depan kawan pajak, tapi juga seluruh bangsa Indonesia. Lapor SPT juga tidak perlu ke kantor pajak ya, cukup dengan e-filing saja. Iya. Itu dia ya buat sahabat. Terima kasih Pak Wiwin dan juga Mbak Alfi ya. Mau nambahin lagi? Boleh silakan Mbak. Ini aja sih, ingin mengajak aja, mungkin ada sahabat Sonora atau kawan pajak yang belum memanfaatkan insentif, bisa dimanfaatkan, lumayan ya, nanti duit uangnya yang harusnya untuk bayar pajak itu bisa dipergunakan untuk produksi barang yang lain. Kemudian untuk yang pegawai bisa digunakan untuk konsumtif barang gitu ya istilahnya, biar supaya perekonomian di Indonesia itu terus berjalan gitu, supaya terus meningkat gitu ya Bang ya. Mari dimanfaatkan, ini berlaku sampai dengan Juni 2021. Kemudian sahabat Sonora dan juga kawan pajak bisa mengikuti kami di Instagram di @pajakkalbar. Di sana ada banyak informasi, nanti ada juga kita biasanya mengadakan kelas pajak. Nanti di sana sahabat Sonora dan juga kawan pajak bisa mengikuti kegiatan kelas pajak kami. Bisa stay tune di @pajakkalbar. Oke, ya. Virtual sih. Iya, virtual. Oke, siap. Terima kasih Mbak Alfi dan juga Pak Wiwin ya sudah main-main studio kita juga di pagi hari ini jelang siang ya, pastinya ini bermanfaat sekali untuk tema kita
untuk informasi buat sahabat-sahabat Sora juga. Terima kasih by the way buat sahabat yang sudah bertanya di WhatsApp tadi ya. Semoga jawaban-jawaban yang disampaikan langsung juga bisa memberikan informasi terbaru buat sahabat. Terima kasih. Dan kita akhiri untuk talk show kita di pagi hari ini. Setelah ini akan ada Harmoni Keluarga di 9,7 FM Sonora Pontianak. Selamat siang.